Dari Makassar itu ibaratnya dia pakai ekspedisi. Kalau ekspedisi itu kan campur dengan yang material lain kayak logam, itu kalau terbuka gampang terkontaminasi. Makanya dia ambil yang bekas saja distributor dari betul yang menyediakan masih di situ. Kalau yang di Siangkopi dia lebih ibaratnya lebih aman lah kalau perjalanan jauh. Jadi kamu dari Makassar. Selanjutnya, bagaimana proses pemilihan pemasok roti? Kalau kami pemasok itu pertama dilihat itu harga. Kalau harganya kompetitif, kami ingin pakai. Terus yang kedua itu continue, bisa tidak dia siapkan. Maksudnya continue stoknya. Kan biasa ada pemasok bulan ini ada stoknya, bulan depan kalau sekarang tidak bisa menaikkan produksi. Jadi stok itu harus kalau kami memang harus ready. Kemudian, seberapa sering toko melakukan pembelian bahan baku? Kalau bahan baku biasanya kami setiap item itu setiap bulan sekali. Nah, sebulan sekali kami stoknya banyak tuh, sekali stok untuk persediaan sebulan pemakaian. Kemudian, bagaimana proses penyimpanan dan pengawasan kualitas bahan baku sebelum digunakan? Kalau penyimpanan itu kami tuh ini apa? Yang pakai sistem LIFO FIFO. Maksudnya yang pertama datang itu yang pertama kali keluarkan. Jadi baratnya tuh kan supaya menghindari barang yang expired. Jadi baratnya perputaran barang itu bisa rendah. Terus kalau penyimpanannya tuh kami pisahkan barang yang kering dengan barang yang gampang gitu ya. Karena mentega dengan terigu itu tempatnya pasti terpisah. Kemudian, bagaimana toko menjaga kualitas dan kesegaran roti selama proses produksi? Kalau ini kan proses produksi terutama itu kan jenis dari ini yang pengolahannya. Jadi ibaratnya tuh mereka harus pakai sarung tangan. Kalau ini supaya jamurnya tidak cepat. Terus yang kedua ruangannya tuh harus dingin. Kalau produk roti itu nggak boleh terlalu panas karena dia akan cepat jamur. Kemudian, bagaimana toko menangani jika terjadi keterlambatan pasokan atau kenaikan harga bahan baku? Kalau terlambat pasokan, kami itu terpaksa cari alternatif dari tempat dekat walaupun harganya ini kan harganya mahal. Cuman kan maksudnya dalam sebulan itu kami sudah perkirakan berapa estimasi pemakaian di sini. Jadi kami kesana ini sampai paling kalau tiba-tiba ada orderan yang banyak, jadi stok itu berkurang untuk sebulan itu kami ambil dari sebelah sini. Kemudian selanjutnya terkait distribusinya sampai kepada konsumen akhir. Pertanyaan pertama, bagaimana produk roti ini bisa sampai ke tangan konsumen? Apakah
kan kalau online 2 hari seminggu. Jadi setiap hari Selasa sama Kamis kami stok online itu sudah buatnya sendiri, kan sudah ditentukan berapa kebutuhan mereka, berapa kebutuhan di sini, itu saja dibuat supaya pas. Selanjutnya, apakah toko melayani pemesanan online melalui media sosial? Kalau kami itu biasa online, cuman maksudnya kami nggak ngantar, mereka yang ngambil sendiri. Kalau pesan boleh, kalau izin order. Selanjutnya, bagaimana cara toko menarik dan Kalau kami sih kalau pelanggan itu karena mungkin sudah pelanggan lama ya, terutama itu kualitas ini produknya kan. Ibaratnya dari 10 tahun yang lalu itu kami tidak pernah berubah rasa, malah meningkatkan. Jadi kami tidak mengurangi, mau ada kenaikan harga atau tidak, harga kami tetap segitu. Ibaratnya cuman ya, biasanya itu paling ukuran yang dikurangi sedikit, tapi kalau harga kami tidak merubah, karena kan kalau harga itu paling sensitif. apakah toko membeli khususkan umpan balik atau survei yang hadir di konsumsi? Iya, kalau kami itu lihat dari apa, setiap hari kami lihat produk apa yang paling banyak digemari konsumen. Terus kalau di offline yang kerjasama dengan kami itu sering kami lihat apa yang mereka paling cepat laku, berarti itu yang mereka, jadi itu yang kami produksi banyak. Jadi kalau itu kira-kira Kalau kami sini hampir semua masing-masing punya ibaratnya kayak apa ya, punya konsumen sendiri, masing-masing punya ini apa kesenangan yang lebih, jadi kami siapkan sendiri. selanjutnya, bagaimana toko menghadapi keluhan atau masukan dari konsumen? Kalau kami sih kalau keluar itu kan sebagai ini apa, pembelajaran buat kami, produk kami apanya yang kurang, atau biasa kan masalah apalagi cuaca kan panas, biasa tuh ada yang berjamur walaupun cuma sehari, badan kami sering minta maaf, misalnya menjelaskan apa mereka bersedih. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mendistribusikan produk ke konsumen? Kalau distribusi sih biasa tuh yang tantangannya permintaan banyak tapi stoknya kurang, karena mungkin produksi kami sudah dengan tenaga kerja yang cuma 5 orang mungkin sudah tidak bisa, jadi kami ruang produksi kecil, jadi tidak punya salah kenapa kami Pertanyaan yang terakhir, bagaimana toko menyesuaikan harga pasokan dengan perubahan permintaan pasar, misalnya saat hari raya atau musim tertentu? kalau biasa gitu kami ini apa, jauh-jauh hari kami buka orderan, jadi ibaratnya berapa yang masuk orderan itu saja kami buat, karena daripada sesuai kemampuan kami juga kan, daripada kami nerima orderan banyak-banyak